Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan 3 digit NIP terakhir 061. Dan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pembahasan jawaban dari soal bab 16 sampai 19 dari buku Dynamics karangan Hibler edisi ke-13 untuk tugas mata kuliah kinematika dan dinamika teknik. Untuk bab 16, saya ambil contoh di soal 16 yang ke-67, yaitu mencari kecepatan di titik A dari gambar yang telah diberikan. Dari gambar, kita tahu bahwa jari-jari dalam dan jari-jari luar dari pinion, dan ada kecepatan di rek dan kecepatan di pinion tersebut. Lalu di sini ada FBD dari gambar yang telah diberikan tadi. Diketahui juga bahwa saya menganggap ada titik B di sini, titik B. Lalu juga ada titik C juga. Pertemuan antara rek dan pinionnya. Dari gambar situ juga kita bisa mengetahui ada jarak dari C ke titik pusat O, lalu dari C ke titik B, dan untuk dari titik C ke titik A dapat ditentukan dengan untuk sumbu Y dapat ditentukan dari jarak dari titik C ke O ditambahkan dengan 1, tambah dengan sin 45. Sedangkan untuk jarak dari C ke A dalam sumbu X dapat diketahui dari cara 1,5 feet dikali dengan cos 45, sehingga hasilnya bisa ditentukan. Lalu juga untuk VB-nya sendiri ada 3 feet per second, dan VC pada poin C diketahui 4 feet per second juga, bisa diketahui dari soalnya. Lalu untuk angular velocity-nya searah dengan jarum jam. Dan untuk kecepatan di titik A ada kecepatan untuk kecepatan A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lalu kemudian yang dicari adalah kecepatan pada titik A. Jadi yang pertama kali bisa diketahui untuk mencari angular velocity-nya dari persamaan kecepatan relatif dari poin B terhadap C, di mana caranya yaitu dengan kecepatan B sama dengan kecepatan C ditambahkan dengan kecepatan B terhadap C, yaitu bisa dicari lagi, yaitu angular velocity dari pinionnya dikalikan dengan jarak B ke C. Lalu caranya seperti berikut. 3i dari 3 feet per second sama dengan dikurangi VC-nya dengan min 4 karena ke arah kiri. Kemudian angular velocity-nya yaitu min omega yang dikalikan dengan jaraknya itu 2,25. Lalu didapatkan bahwa 3i sama dengan 2,25 omega dikurang 4i. Dan selanjutnya bisa ditentukan angular velocity-nya dengan cara menyelesaikan persamaan pada komponen i-nya, yaitu 3 sama dengan 2,25 omega dikurang 4, sehingga didapatkan omega-nya 3,11 radian per second. Kemudian untuk mencari kecepatan pada titik A menggunakan persamaan kecepatan relatif A terhadap C. Untuk caranya yaitu kecepatan A sama dengan kecepatan C ditambah angular velocity pada pinion dikalikan dengan jarak A terhadap C.
Lalu kecepatan pada A sama dengan min 4 I ditambah, kalau diketahui tadi yang angular velocity-nya min 3,11 K, lalu dikalikan dengan jarak A terhadap C, yaitu untuk sumbu X-nya sebesar 1,06 dan minus karena arah kiri, dan untuk sumbu Y-nya 2,56. Lalu didapatkan untuk kecepatan A yaitu sebenarnya 3,97 ditambah 3,97 I ditambah 3,29 J. Karena VA-nya ada diketahui ada I dan J, berarti didapatkan kecepatan A untuk sumbu X yaitu 3,97 feet per second dan kecepatan A terhadap sumbu Y yaitu 3,29 feet per second, di mana arahnya dapat diketahui dari cara berikut, yaitu arstan dari pembagian VA sumbu Y terhadap VA sumbu X didapatkan bahwa besaran arahnya 39,8 dari berarti ke arah sana sebesar 39,8 derajat. Selanjutnya untuk soal di bab 17 untuk yang ke-43, kita diminta untuk mencari akselerasi dari kabinet yang didorong oleh orang ini dan gaya normal dari titik A dan titik B. Dimana diketahui dari massa kabinetnya sebesar 150 pound dan besar dorongannya sebesar 35 pound dengan koefisien gesek statisnya sebesar 0,2 dan kinetiknya sebesar 0,15. Terus selanjutnya ada FBD dari soal 17 ke 43, diketahui sini ada center of gravity-nya di titik berikut dengan ada gaya bebannya sebesar gaya beratnya sebesar 150 pound, juga ada gaya dorong dari orang sebesar 35 pound, di mana masing-masing ada jaraknya tersendiri, diberikan dari titik gravitasi ke titik A dan B sebesar 3,5 feet dan titik P terhadap titik A dan B sebesar 4 feet. Lalu juga ada di titik A dan B masing-masing memiliki jarak terhadap titik gravitasinya sebesar 1 feet, dan di masing-masing titik terdapat dua gaya yang bekerja, yaitu gaya normal dan gaya gesek kinetiknya. Lalu berikutnya dengan equation of motion kita bisa mendapatkan 3 persamaan, yaitu pertama yaitu sigma fx sama dengan massa dikalikan kecepatan di titik G terhadap sumbu X, dan didapatkan yaitu P dikurangi dengan 0,15 dikalikan gaya normal titik A dikurang 0,15 dikalikan gaya normal pada titik B sama dengan masanya itu 150 dibagi 32,2 supaya satunya yaitu lb feet per second kuadrat dikalikan dengan kecepatan. Sedangkan untuk persamaan kedua yaitu sigma Fy sama dengan massa dikalikan kecepatan pada titik gravitasi untuk sumbu Y, yaitu ada Na ditambah Nb lalu dikurang 150 sama dengan 0. Dan untuk momen yang bekerja pada titik G yaitu sigma momen pada titik G sama dengan 0, yaitu momen yang bekerja yaitu Nb dikalikan jaraknya 1, lalu juga ini gaya normal B, lalu ada gaya gesek pada B 0,15 dikali NB dikalikan 3,5 jaraknya terhadap titik G. Lalu juga untuk titik A juga berlaku sedemikian, ada dua gaya yang bekerja dikalikan dengan jaraknya.
dan kemudian ada titik P terhadap titik G sebesar 0,5 jaraknya. Kemudian selanjutnya untuk mencari percepatan yaitu dengan persamaan 2 dimasukkan terhadap persamaan 1, yaitu yang tadinya NA plus NB dikurang 150 dijadikan NA plus NB sama dengan 150. Kemudian persamaan 1 yaitu yang dengan P35 lalu dikurangi dengan min 0,15 dikalikan NA plus NB sama dengan 4,658 dikalikan kecepatan. NA plus NB-nya disubstitusi dengan 150 sehingga didapatkan kecepatannya sebesar 2,68 feet per second kuadrat. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan gaya normal di titik A dan B menggunakan persamaan 2 dan 3. Dimana yang persamaan ketiga itu min 1,525 dikalikan NA ditambah 0,475 dikalikan NB sama dengan 17,5. Untuk persamaan keduanya yaitu dikalikan dengan 0,475 karena akan dieliminasi untuk NB-nya sehingga didapatkan untuk NA sebesar 26,875 pound. Dan untuk NB-nya tinggal dimasukkan ke persamaan kedua sehingga didapatkan NB-nya sebesar 123,125 pound. Selanjutnya untuk soal pada bab 18 yang keempat, kita diminta untuk mencari angular velocity setelah terjadi 5 revolusi dari posisi awal. Dengan diketahuinya massa flywheel sebesar 50 kg dan radius of gyration-nya sebesar 0,2 meter. Dan juga torsinya sebesar 9 dikalikan theta pangkat setengah. Lalu didapatkan FBD-nya sebagai berikut. Anggap aja titik pusatnya titik O dan momen torsinya sebesar sekian dan bebannya yaitu 50 dikalikan dengan gravitasi 9,81 Newton. Lalu momen inersia flywheel dengan pusat titik massanya di titik O didapatkan bahwa dengan cara mencari momen inersia yaitu I pada titik inersia pada titik 0 sebesar massa dikalikan dengan radius of gyration-nya yaitu gyration-nya kuadrat didapatkan bahwa besarnya 2 kg dikalikan meter kuadrat sehingga energi kinetik flywheel-nya sama dengan setengah dikalikan inersia dan dikalikan dengan omega kuadrat sehingga didapatkan energi kinetiknya sebesar omega kuadrat. Selanjutnya bisa dicari untuk usaha yang diberikan dari momen torsi pada flywheel dengan cara usaha pada yang diberikan momen besar integral M d theta sehingga didapatkan untuk 5 kali revolusi itu jika dikonversi ke radian sebesar 10 pi. Lalu dengan batas atasnya 10 pi dan batas bawahnya 0 karena dari titik diam, M-nya sebesar 9 dikalikan theta pangkat setengah d theta sehingga didapatkan jika diintegralkan sebesar 6 theta pangkat 3/2 jika dimasukkan tetanya 10 pi didapatkan bahwa usaha sebesar 1056,52 joule. Dengan prinsip work dan energi yaitu energi kinetik pada posisi awal ditambahkan usaha yang
terjadi sama dengan energi kinetik di posisi kedua, atau yang pada kasus ini setelah terjadi 5 revolusi atau 5 putaran, yaitu energi kinetiknya pada posisi awal 0, dan diketahui tadi usaha yang diberikan yaitu 1056,52, dan untuk energi kinetik di posisi kedua atau setelah revolusi kelima sebesar omega kuadrat, sehingga omega didapatkan 32,5 radian per second. Berikutnya untuk soal bab 19 yang ke-12, itu diketahui ada gambar katro, dan kita diminta mencari kecepatan dari blok B setelah 5 second dari posisi mula-mulanya, dengan diketahui massa dari spoolnya itu masanya sebesar 75 pound, lalu radius of gyration-nya yaitu sebesar 1,2 feet, dan kemudian massa balok B sebesar 60 pound, lalu juga ada besar gaya P sebesar 25 pound. Selanjutnya terdapat FBD dari soal, yaitu diketahui ada gaya-gaya yang bekerja pada spool, dan juga ada diameter dalam dan diameter luarnya. Untuk mencari kecepatan pada balok B harus diketahui dulu angular velocity-nya dengan prinsip impuls dan momentum. Itu momentum pada keadaan bulan-bulan ditambahkan sigma integral dari MODT sama dengan angular momentum keadaan akhir. Nah, keadaan awalnya diam berarti 0, lalu dikurangi dengan gaya yang bekerja yaitu 60 dikalikan dengan 0,75 yaitu diameter dalamnya, dan dikalikan dengan 5 second. Lalu kemudian juga ada gaya P yang bekerja dikalikan dengan diameter luar, lalu dikalikan dengan 5 second juga. Karena yang ingin dicari yaitu pada saat keadaan setelah 5 detik dari keadaan diam. Kemudian sama dengan beban spool dibagi 32,2 supaya satuannya sesuai, lalu dikalikan dengan radius of gyration-nya sebesar 1,2 dikuadratkan, kemudian dikalikan angular velocity, dan juga ditambahkan untuk beban baloknya 60 dibagi 32,2, lalu dikalikan 0,75 omega dikalikan dengan jari-jari dalamnya. Didapatkan angular velocity sebesar 5,68 radian per second. Untuk mencari kecepatan dari balok B didapatkan dengan angular velocity dikalikan dengan jari-jari dalamnya, yaitu 5,68 dikali 0,75, sehingga didapatkan kecepatan balok B sebesar 4,26 feet per second. Sekian presentasi mengenai soal-soal yang ada di bab 16 sampai 19 buku Dynamics karangan Hibbeler. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.